Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya menyatukan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan bahasa yang beda-beda banget jadi satu negara bernama Indonesia? Jawabannya tuh ternyata jauh lebih dalam dari sekedar peta loh. Dari sepotong tempe sampai dasar negara kita, ada satu benang merah filosofis yang kuat banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi begini alurnya. Kita bakal mulai dari hal-hal yang kita kenal banget sehari-hari. Terus kita menyelam lebih dalam ke jantung identitas kita sebagai bangsa. Nanti kita akan lihat gimana satu falsafah bisa jadi akar dari semua hal yang kita sebut Indonesia. Untuk ngertiin sebuah ide yang besar, kadang kita tuh harus mulai dari yang kecil dan nyata dulu. Sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, bahkan kita rasain. Kita lihat dulu deh, simbol-simbol budaya kita yang udah mendunia. Kita mulai dari tempe. Ya? Tempe, makanan sederhana dari kedelai ini udah bukan cuma jagoan kandang lagi. Bayangin deh, di tengah ramainya kota London, ada warung yang bangga jual tempe. Ini bukan lagi soal makanan aja, tapi ini bukti nyata kalau sepotong budaya kita bisa diterima dan disukai di seluruh dunia. Tapi tentu aja, identitas kita lebih dari itu. Ada batik yang tiap coraknya punya filosofi dalam banget, ada wayang yang ngajarin kita tentang kebijaksanaan hidup, sampai keris yang jadi simbol keberanian. Ini semua bukan sekedar barang antik loh, mereka ini adalah simbol hidup dari nilai-nilai yang membentuk kita. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, dari semua keragaman budaya yang keren-keren tadi, ada nggak sih satu gagasan inti yang nyatuin semuanya? Nah, setelah kita lihat wujud budayanya, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Apa sih yang mengikat ini semua? Disinilah kita mulai ngomongin konsep intinya, yang namanya jati diri bangsa. Gampangnya gini deh, jati diri bangsa itu kayak DNA-nya sebuah negara. Karakteristik unik yang bikin kita beda dari bangsa lain. Ini bukan cuma tentang apa yang kita punya, tapi lebih ke tentang siapa kita sebenarnya. Bisa dibilang, inilah jiwanya Indonesia. Nah, yang menarik dari Indonesia adalah semua ciri khas ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya itu berakar pada satu falsafah tunggal yang jadi fondasi negara kita. Dan falsafah itu, ya, tentu saja Pancasila. 5 prinsip yang jadi dasar negara sekaligus cara kita memandang hidup sebagai bangsa Indonesia. Kenapa 5? Soalnya, kelima prinsip ini tuh kerjanya kayak 5 jari di satu tangan yang terkepal. Mereka saling menguatkan, nggak bisa dipisahin. Kalau kita cabut satu aja, seluruh fondasinya jadi goyah. Mereka itu satu kesatuan yang utuh. Inilah kelima prinsip itu. Dan yang paling luar biasa, ini tuh bukan ide-ide baru yang dipaksain loh. Para pendiri bangsa kita tuh menggali nilai-nilai ini dari akar budaya, adat, dan spiritualitas yang udah hidup ribuan tahun di Nusantara. Inilah esensi jati diri kita. Oke, sekarang ayo kita bedah sedikit lebih dalam. Apa sih arti praktis dari tiap sila ini di kehidupan kita sehari-hari? Sila pertama ini menegaskan kalau Indonesia adalah bangsa yang religius. Eits, tapi tunggu dulu, ini bukan berarti negara maksain satu agama tertentu. Justru sebaliknya, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Coba deh, dengerin baik-baik kutipan dari Bung Karno ini. Tuhannya sendiri. Wah, ini kalimat yang kuat banget kan? Artinya, negara memfasilitasi, tapi keyakinan itu sendiri adalah perjalanan yang sangat personal buat tiap individu. Inilah inti dari toleransi beragama ala Indonesia. Lanjut, sila kedua. Ini ngomongin soal kemanusiaan. Intinya simple tapi dalam banget. Setiap manusia itu punya harkat dan martabat yang sama. Titik. Jadi, ini panggilan buat kita untuk saling menghormati dan memperlakukan semua orang dengan adil. Sila ketiga ini ibarat lem supernya bangsa kita, Persatuan Indonesia. Inilah wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, biarpun kita beda-beda suku, agama, dan budaya, kepentingan kita sebagai satu bangsa itu di atas segalanya. Nah, sila keempat ini yang unik banget. Ini cara kita ngambil keputusan. Bukan demokrasi yang soal menang kalahan suara doang. Demokrasi kita itu basisnya musyawarah untuk mufakat. Artinya, ngobrol bareng, dengerin semua pihak, sampai ketemu solusi terbaik untuk bersama. Dan yang terakhir, sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Ini bukan cuma soal semua orang bisa makan dan punya baju ya. Ini adalah cita-cita yang lebih besar. Sebuah masyarakat yang adil, di mana kemakmuran itu bisa dirasain bareng-bareng. Dan gak ada yang ketinggalan, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, keadilan sosial di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Ya, simpelnya, seimbang antara hak dan kewajiban. Suka nolongin orang lain, dan menghargai kerja keras. Nilai-nilai yang sangat membumi dan relevan kan?
Oke, jadi kita udah punya fondasi yang sekuat ini. Tapi, pertanyaannya sekarang, di tengah gempuran dunia modern yang serba cepat ini, gimana caranya kita jaga jati diri ini biar tetap kokoh? Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua. Dengan arus informasi dan budaya asing yang masuk terus-terusan, mungkin nggak sih jati diri bangsa kita ini pelan-pelan luntur atau bahkan hilang? Coba kita lihat satu contoh yang paling nyata, gotong royong. Semangat kebersamaan ini kan jantungnya karakter bangsa kita. Tapi sekarang, nilai ini berhadapan langsung sama arus individualisme global. Ini bukan sekedar soal gaya hidup loh, kalau kita nggak sadar, ini bisa pelan-pelan mengikis fondasi kebersamaan yang bikin kita kuat. Jadi inilah pertanyaan besar yang kita hadapi bareng-bareng. Tantangannya itu bukan nolak kemajuan, tapi gimana caranya kita bisa merangkul masa depan tanpa harus ninggalin masa lalu kita. Gimana cara kita menyaring pengaruh dari luar, ngambil yang baik, tapi tetap berdiri tegak di atas fondasi jati diri yang membuat kita jadi Indonesia.